Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Adi Satrio Audiensyah di YouTube channel saya, Mat Edu Study. Oke, kali ini kita akan kembali. Oh, jangan lupa comment, like, and subscribe karena kebutuhan itu yang karena itu nanti bisa membantu saya untuk bisa mengembangkan YouTube channel saya. Don't forget it. Kembali lagi kita akan mengkaji terkait dengan Introduction to Rule Analysis. Ada beberapa pembuktian teorema dan penyelesaian masalah. Ini lebih tepatnya nanti kita lebih ke penyelesaian masalah, khususnya untuk materi 2.4 aplikasi dari sifat supremum atau application of the supremum property. Materinya ada beberapa, sedikit kita singgung lagi terkait dengan apa yang kemarin sudah disajikan dalam video sebelumnya. Yang pertama terkait dengan definisi himpunan terbatas. Silakan dibaca sendiri karena kemarin sudah saya sampaikan. Selanjutnya, yang kedua terkait dengan definisi supremum. Ini adalah kuncinya dari segala hal yang nanti akan kita selesaikan di exercise 2.4. Diingat-ingat dan juga dipahami, diresapi apa itu supremum, kemudian definisinya seperti apa. Jelas kalau supremum itu misal U adalah supremum dari S, maka U itu adalah batas atas dari S, dan jika ada sebarang batas atas, misalkan dia adalah V, maka U itu harus kurang dari atau sama dengan V. Itu untuk definisi supremum. Sedangkan infimum, jika W itu adalah infimum dari S, maka W itu harus batas bawah dari S. Kemudian jika ada sebarang batas bawah lainnya, sebut saja dia adalah T, maka W itu harus lebih dari atau sama dengan T, atau T itu kurang dari atau sama dengan W. Selanjutnya, beberapa materi yang ada di subbab 2.4. Yang pertama, example 2.4.1.a. Misalkan S itu adalah himpunan tak kosong subset dari R. Ini subset ya. Dan terbatas di atas. A itu adalah sebarang bilangan di R. Dan A plus S itu adalah himpunan penjumlahan dari A ditambahkan dengan S. Maka akan berlaku supremum A plus S itu sama dengan supremum dari A plus S itu sama dengan A ditambah supremum S. Selanjutnya untuk yang example 2.4.1.b, misalkan AB itu adalah tak kosong subset dari R yang memenuhi sifat A itu kurang dari atau sama dengan B untuk setiap A dan B, untuk setiap A anggota A dan B anggota di B, maka akan berlaku supremum dari A itu kurang dari atau sama dengan supremum B. Untuk penjelasan yang lainnya atau materi yang selanjutnya, silakan kalian cek kembali materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Nanti silakan direview kembali karena itu sudah disiapkan, sudah disampaikan oleh kelompok 4 dalam forum diskusi yang sudah disediakan. Kita langsung ke exercise for section 4. Yang akan kita kaji yang pertama itu yang nomor 2. Jika S itu adalah himpunan seper N dikurangi seper M, di mana N dan N itu adalah bilangan bulat, tentukan atau carilah infimum dari S dan infimum dari supremum S. Kita cek terlebih dahulu. Ini penjelasannya. Jelas dipunyai bahwa S itu adalah himpunan dari seper N dikurangi seper N untuk setiap NM anggota N atau bilangan bulat. Yang dicari adalah infimum S dan juga supremum S. Sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu. Kita bahasa Indonesia dipecah-pecah dulu atau kita partisi dulu, atau orang Jawa menyebut diprotoli satu-satu. Di mana ini seper N itu kita definisikan dia adalah himpunan seper Sn, di mana Sn itu adalah seper N untuk N anggota bilangan bulat. Kemudian Sm itu adalah himpunan dari min seper M ini, di mana M itu adalah anggota bilangan bulat, dan Sm bintang itu adalah seper M untuk M anggota bilangan bulat. Jadi ini Sm bintang itu, kalau Sm itu seper M, Sm bintang itu adalah seper M-nya. Nah,
Ini kita menggunakan dasar-dasar yang sudah ditemukan sebelumnya atau yang sudah ada di buku Bartol. Silahkan dicek kembali. Kita gunakan Corollary 2.4.4 yang menyebutkan bahwa infimum Sn atau seper n itu akan sama dengan infimum dari Sm bintang atau seper m, dan dia akan sama dengan nilainya sama dengan 0. Kemudian supremumnya dari Sn itu juga akan sama dengan supremum dari Sm bintang, di mana nilainya dia akan sama dengan 1. Kita menggunakan exercise for section 2.3 untuk nomor 3. Nilainya adalah 1. Kemudian kita cek lagi exercise 2.4.3 atau nomor 3. Jelas bahwa infimum Sm itu adalah perkalian dari men 1 kalikan dengan infimumnya supremumnya S bintang M. Kenapa ini pakainya supremum? Karena dia nilainya negatif. Jadi men 1 kali supremumnya Sm itu ada 1, maka nilainya sama dengan men 1. Untuk supremumnya Sm itu nanti adalah perkalian dari men 1, ini min, karena dia negatif, dikalikan dengan infimumnya dari Sm bintang, atau nilainya adalah min 1 kali 0, atau sama dengan 0. Ini kita menggunakan exercise for section 2.4.3 semua. Nah, sehingga nanti akan kita peroleh nilai dari infimum S itu sama dengan infimum Sn ditambah dengan infimum Sm, atau nilainya sama dengan, karena infimumnya Sn tadi nilainya adalah 0 dan infimumnya dari Sm itu nilainya adalah min 1, maka nilainya dari infimum S itu adalah 0 ditambah min 1 atau sama dengan min 1. Selanjutnya untuk supremum S itu nilainya sama dengan supremum Sn ditambah supremum Sm, atau sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Karena kita ingat bahwa supremum Sn itu nilainya sama dengan 1 dan supremum dari Sm itu nilainya sama dengan 0. Sehingga nilainya sama dengan 1. Kedua tadi ini kita menggunakan exercise for section 2.4 untuk nomor 6. Ini maksudnya nomor 6. Oke, sehingga nanti akan kita peroleh nilai infimum dari S itu adalah min 1 dan nilai dari supremum S itu adalah 1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke presentasi kita. Untuk selanjutnya yang akan kita selesaikan itu adalah exercise for section 2.4 untuk nomor 4. Seperti ini penjelasannya. Misalkan S itu adalah himpunan tak kosong terbatas di R. Kemudian yang pertama, ini merupakan pembuktian yang ini ya teman-teman. Ini nomor 4. Oh, bukan. Jika A itu positif dan AS itu sama dengan A kali S dan himpunan AS itu adalah himpunan A kalikan dengan S untuk setiap S anggota S, tunjukkan bahwa infimum AS itu sama dengan supremum infimum AS itu sama dengan A kali infimum S dan supremum AS itu sama dengan A kali supremum S. Yang kedua akan ditunjukkan bahwa misalkan B itu negatif dan BS itu adalah himpunan perkalian dari B dengan S untuk setiap S anggota S, tunjukkan bahwa infimumnya BS itu sama dengan B kalinya supremumnya S, dan supremumnya BS itu adalah perkalian antara B dengan infimum S. Nah, untuk nomor 4 ini akan kita kaji yang B saja, karena nantinya A itu bisa kalian kerjakan sendiri. Trik-triknya hampir sama dengan yang di A. Tapi mungkin ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Jelas, kita definisikan terlebih dahulu apa saja yang dipunyai. Dipunyai bahwa S itu adalah himpunan tak kosong dan S itu terbatas di R. B itu negatif dan BS itu adalah himpunan perkalian antara B dengan S, di mana S itu adalah anggota S. Akan ditunjukkan bahwa infimum BS itu sama dengan B kali supremumnya S, dan supremum dari BS itu adalah B kalinya infimum S. Yang pertama akan kita tunjukkan bahwa infimum BS itu sama dengan B kalinya infimum S.
Oke, S terbatas di R, maka menurut definisi 2.3.1c, S memiliki supremum. Kita tulis supremum dari S itu adalah D. Jelas D itu adalah batas atas dari S. Ini merupakan definisi dari 2.3.2a. Karena D itu adalah batas atas dari S, maka D bisa ditulis sebagai D lebih dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota S. Kita miliki bahwa B itu negatif dan D itu lebih dari atau sama dengan S, maka perkalian dari keduanya ini nilainya adalah B kali D itu kurang dari atau sama dengan B kali S untuk setiap BS anggota S. Jadi BD ini adalah batas bawah dari BS. Ingat, BD kurang dari atau sama dengan BS, maka BD itu adalah batas bawah dari BS. Sekarang akan kita tunjukkan sebarang batas bawah lainnya, misal dia nilainya adalah C, akan kita tunjukkan bahwa C itu adalah kurang dari atau sama dengan BD, atau BD itu lebih dari atau sama dengan C. Karena C sebarang batas bawah dari BS, maka C itu kurang dari atau sama dengan BS untuk setiap BS anggota S. B itu negatif dan B itu tidak sama dengan 0, maka seperti B itu juga negatif. Karena seperti B negatif dan C itu kurang dari atau sama dengan BS, maka perkalian dari keduanya ini hasilnya adalah seperti B kali C itu lebih dari atau sama dengan seperti B kali BS, atau bisa kita peroleh, ini C per B. Bisa kita peroleh hasilnya adalah C per B itu kurang lebih dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota S. Dari ini akan kita peroleh simpulan bahwa C per B itu adalah batas atas dari S. D itu supremum dari S, dan C per B itu adalah batas atas dari S, maka menurut teorema yang kita punyai, maka menurut definisi, D itu kurang dari atau sama dengan C per D, atau C per B itu lebih dari atau sama dengan D. Karena B itu negatif, dan C per B itu lebih dari atau sama dengan D, maka perkalian dari keduanya ini nilainya adalah B dikalikan dengan C per B itu kurang dari atau sama dengan BD. Nah, ini. Sehingga nilainya itu C itu kurang dari atau sama dengan BD. Jadi akan kita peroleh bahwa C itu kurang dari atau sama dengan BD. Nah, dari kedua yang kita peroleh yang pertama ini, BD itu adalah batas atas dari BS, dan yang kedua C itu kurang dari atau sama dengan BD, maka dapat disimpulkan bahwa BD itu merupakan infimum dari BS, atau bisa disimpulkan bahwa infimum dari BS itu adalah B kalinya supremum S. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa supremumnya BS itu adalah B kalinya infimumnya S. Jelas S terbatas di R, maka menurut definisi 2.3.1.c, S itu memiliki supremum. Kita tulis D itu untuk yang nomor 2 nanti silakan dibuktikan sendiri, karena pembuktiannya hampir sama dengan yang pertama ini. Jadi untuk membuktikan supremum BS sama dengan B kalinya infimum S itu nanti hampir sama dengan yang di sini. Selanjutnya kita kembali ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong terbatas subset dari R, dan A plus B itu adalah himpunan penjumlahan dari A ditambahkan B, di mana A itu adalah anggota A dan B itu adalah anggota dari B. Akan ditunjukkan bahwa supremum A plus B itu sama dengan supremum A tambah supremum B, dan infimum A plus B itu adalah infimum dari A dan infimum B. Infimum A ditambah infimum B. Untuk kali ini nanti akan kita tunjukkan adalah supremumnya. Jadi nanti yang infimumnya bisa kalian kerjakan sendiri. Dipunyai A itu tak kosong dan B itu tak kosong, A itu subset dari R dan B itu juga subset dari R.
AB terbatas di R, A plus B itu adalah himpunan penjumlahan dari A tambah B, di mana A itu adalah anggota A dan B itu anggota dari B. Di sini akan kita tunjukkan bahwa suprimum A plus B itu sama dengan suprimum A ditambah suprimum B. AB terbatas di R, maka AB memiliki batas atas, dan jika AB memiliki batas atas, maka dia memiliki suprimum. Sama seperti yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Kita tulis terlebih dahulu, suprimum A itu adalah U, maka U itu adalah batas atas dari A, atau bisa disimpulkan bahwa U itu lebih dari atau sama dengan A untuk setiap A anggota A. Kemudian kita definisikan suprimum B itu adalah V, sehingga dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa V itu adalah batas atas dari B, atau dapat disimpulkan bahwa V itu lebih dari atau sama dengan B untuk setiap B anggota B. Karena U lebih dari sama dengan U itu lebih dari atau sama dengan A, dan V itu lebih dari atau sama dengan B, maka dapat disimpulkan bahwa U plus V itu lebih dari atau sama dengan A plus B untuk setiap A anggota A dan B anggota B. Jadi U plus V merupakan batas atas dari himpunan A plus B. Nah, misal kita pilih sebarang batas atas himpunan A plus B, yaitu kita tulis di sini W, maka akan kita tunjukkan bahwa W itu lebih dari atau sama dengan U plus V. W sebarang batas atas dari A plus B, artinya W itu lebih dari atau sama dengan A plus B untuk setiap A anggota A dan B anggota B. Jelas, kita tuliskan seperti ini, seperti yang tadi, W itu lebih dari atau sama dengan A plus B. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan min B, sehingga nanti seperti ini. Hasil akhirnya adalah W ditambah min B itu lebih dari atau sama dengan A untuk setiap A anggota A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa W min B itu adalah batas atas dari A. U adalah suprimum dari A, dan W min B adalah batas atas dari A, sehingga dapat disimpulkan bahwa W min B itu lebih dari atau sama dengan U. Karena W min B lebih dari atau sama dengan U, nanti akan kita cari, kita jumlahkan kedua ruas dengan min U ini, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ini, W plus B ditambah W dikurangi B ditambah min U itu lebih dari atau sama dengan 0, atau dia adalah tak negatif. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan B, sehingga nanti hasilnya seperti ini, dan hasil akhirnya yang akan kita cari atau yang akan kita goalnya itu adalah W min U itu lebih dari atau sama dengan B untuk setiap B anggota B, atau W min U itu adalah batas atas dari B. Karena W min U itu batas atas dari B, dan V itu suprimum dari B, maka W min U itu lebih dari atau sama dengan V. Karena W min U itu lebih dari atau sama dengan V, maka kita jumlahkan kedua ruasnya dengan U, sehingga akan diperoleh nilai W itu lebih dari atau sama dengan U plus V. Artinya, disimpulkan bahwa W itu lebih dari atau sama dengan U plus V. Dari yang pertama, kita peroleh bahwa U plus V itu adalah batas atas dari A plus B, dan yang kedua, W itu lebih dari atau sama dengan U plus V, sehingga dapat disimpulkan menurut definisi 2.3.2a, U plus V itu merupakan suprimum dari A plus B. Atau dapat disimpulkan bahwa suprimum A plus B itu adalah suprimum A, atau dia adalah U, dan suprimum B, atau dia adalah V. Sehingga terbukti bahwa suprimum A plus B itu sama dengan suprimum A ditambah dengan suprimum B. Itu untuk yang infimum A plus B itu adalah infimum A ditambah dengan infimum B, bisa kalian buktikan sendiri. Oke, itu penjelasan dari saya terkait dengan exercise for section 2.a. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap stay at home saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin bertanya, silakan bertanya melalui Instagram saya di @adisatrio149 atau melalui email saya di adisatrio@mail.unas.ac.id, atau bisa menanyakan melalui kolom komentar yang ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.